Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up a little tempo. Tanto ya mi puebli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani dengan NIM H052471, kelas PGSDC Angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan mereview artikel mengenai kondisi lingkungan hidup di Jawa Tengah dan prospek pembangunannya ke depan. Judulnya, Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunannya ke Depan. Penulis Sriyanto. Penggunaan EYD. Artikel ini menggunakan EYD yang baik dan benar sehingga mudah dibaca. Keselarasan isi dengan judul. Artikel ini secara keseluruhan sangat selaras dengan judul yang diberikan. Pembahasan artikel ini mulai dengan menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Jawa Tengah seperti tingkat pencemaran udara di daerah perkotaan seperti Solo, Purwokerto yang mungkin meningkat akibat aktivitas industri dan transportasi. Selain itu, dapat diulas kondisi sungai-sungai utama seperti Begawan, Solo, atau Kaligarang yang menghadapi masalah pencemaran akibat limbah domestik dan industri. Tidak hanya itu, isu terkait deforestasi, degradasi lahan, dan berkurangnya kawasan hutan akibat alih fungsi lahan juga perlu dijelaskan dengan menyertakan data dan fakta yang mendukung. Adapun kelebihan dari artikel ini yaitu referensi dan informasinya lengkap. Artikel ini memberikan informasi yang sangat relevan mengenai kondisi lingkungan di Jawa Tengah serta prospek pembangunannya yang dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Terus analisis prospektif. Ada upaya untuk memberikan pandangan ke depan mengenai pembangunan berkelanjutan, mencakup kebijakan pemerintah, serta inovasi yang dapat dilakukan di sektor energi dan pengelolaan sampah. Dan yang terakhir ada bahasa yang jelas dan sistematis, penyajian data dan informasi yang terstruktur dengan baik memudahkan pembaca dalam memahami isu kompleks. Adapun kekurangan artikel, yang pertama kurangnya sumber data atau referensi. Artikel ini kurang memberikan sumber yang jelas mengenai data atau penelitian terkait yang akan memperkuat argumen yang dibahas. Yang kedua, kurangnya penekanan pada tantangan sosial. Meskipun artikel membahas pembangunan berkelanjutan, tidak cukup menyoroti tantangan sosial yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang terakhir ada pembahasan dan cenderung umum. Beberapa bagian dari artikel ini terlihat agak umum dan kurang mendalam dalam analisisnya, misalnya dalam kebijakan pemerintah yang spesifik. Kesimpulan dari artikel tentang kondisi lingkungan hidup di Jawa Tengah dan prospek pembangunannya ke depan adalah bahwa Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan serius dalam menjaga kualitas lingkungan hidupnya. Beberapa isu utama meliputi degradasi lingkungan akibat demonstrasi dan alih fungsi lahan, pencemaran air sungai-sungai besar, kualitas udara yang menurun di wilayah perkotaan, serta resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi ini berpengaruh oleh dampak aktivitas manusia yang tidak terkendali, kurangnya kesadaran masyarakat, serta tantangan dalam penegakan regulasi lingkungan. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk perbaikan melalui berbagai inisiatif dan strategi pengembangan pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan. Spektrek pengembangan dapat diwujudkan melalui
penerapan teknologi ramah lingkungan, pengolahan limbah yang efektif, upaya reboisasi untuk memulihkan hutan yang rusak, serta mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan. Sekian hasil review saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih.